Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan yang baik dan sehat selalu ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Vivi Lestiana, NPM 51811111022 dari kelas pengembangan kepribadian A. Kali ini kita cari tahu lebih banyak yuk tentang toxic relationship. Sekarang sedang marak ya pembahasan tentang hubungan toksik. Jadi sebenarnya toxic relationship itu apa sih? Ada kata toxic. Toxic sendiri ini artinya adalah racun. Berarti dalam relationship atau hubungan tersebut itu sudah beracun. Waduh, hubungan yang beracun itu hubungan yang bagaimana? Ya. Hubungan ini membuat kita tertekan. Tertekan yang bagaimana? Nah, ada satu kalimat yang mengatakan bahwa tidak ada satu hubungan pun yang dibangun sempurna. Namun, jika lebih banyak merasakan kesakitan daripada kebahagiaan, maka itu toxic relationship. Jadi kita bisa pahami kalau toxic relationship ini adalah ketika sebuah hubungan ini tidak lagi menghubungkan dan yang mengendalikan hanyalah emosi-emosi negatif yang cenderung merusak. Padahal hubungan kan dibangun untuk menciptakan kebahagiaan dan mencari emosi-emosi positif, bukan sebaliknya. Toxic relationship ini tidak hanya sebatas pada pasangan saja, terjadi pada hubungan laki-laki dan perempuan saja. Ada satu pola yang sama dalam sebuah toxic relationship, namun datang dalam wajah yang berbeda. Bisa hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan ini pun tidak terpengaruh gender. Bisa laki-lakinya yang toksik atau bisa perempuannya yang toksik. Bisa terjadi pula pada hubungan antara perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Misalnya hubungan antar saudara, antar ipar, mertua dengan menantu, antar teman, atasan dan rekan kerja dan juga sebagainya. Nah, hubungan yang toksik ini ya hubungan yang tidak sehat. Kenapa? Karena kita sudah tidak nyaman secara emosional dengan lingkungan sekitar kita. Akibatnya, kita hanya akan saling menyakiti satu sama lain. Terdapat sikap yang berlebihan dan mengganggu di dalam hubungan ini. Tertekan akibat hubungan ini efeknya tidak baik. Tidak hanya merusak hubungannya saja, namun juga individunya, mempengaruhi kesehatan fisik dan psikis, dan yang utama adalah kita tidak akan bisa bahagia, menghambat kita untuk produktif pada akhirnya. Ada beberapa karakteristik dari individu yang toksik di dalam hubungan. Yuk kita coba identifikasi bareng-bareng, aku atau teman-teman. Mana tahu saat ini kita sedang menjalin hubungan dengan orang yang toksik. Yang pertama, apakah kita sedang menjalin hubungan dengan orang yang pencemburu dan posesif? Kita tidak dibiarkan memiliki teman lain selain dirinya. Tidak dibolehkan berinteraksi dengan orang lain, selalu mengulik apapun yang dilakukan, memata-matai, dan tidak mau memutuskan hubungan dengan kita. Yang kedua, dia akan mencoba untuk mengendalikan dengan mendominasi di dalam hubungan. Dia akan ngebosi. Senang memberi perintah, mengambil alih semua keputusan, atau malah tidak pernah menganggap bahwa pendapat kita itu penting. Yang ketiga, dia akan merendahkan kita di depan orang lain dan mengatakan bahwa kita ini tidak akan pernah bahagia tanpa dia di dalam hidup kita. Yang keempat, dia akan membuat kita merasa ketakutan jika bersamanya. Nanti kalau aku merespon begini, nanti kalau aku memilih ini, dia pasti marah. Kita akan takut untuk memberikan respon. Nah, yang kelima, membuat kita selalu cemas jika salah bersikap atau salah bicara. Jika kita menjawab iya lebih dari 4 pernyataan tadi, mungkin kita sedang berada dalam toxic relationship. Lalu apa saja bentuk toxic relationship? Jadi, hubungan yang toxic ini sebenarnya adalah bentuk lain dari abuse. Kalau kita pernah dengar juga ya ada dating violence. Nah, ini kan sama-sama hal yang merusak ya. Tapi kenapa orang yang menyadari bahwa dirinya tertekan dalam hubungan memilih untuk bertahan atau stay? Kenapa dia tidak pergi saja?
Nah, menurut Rogers, ini ada penerimaan tanpa syarat. Jadi ya udah, aku terima aja asalkan aku sama dia. Kayak gitu. Bentuk-bentuk abuse itu ada verbal abuse. Nah, ini dia akan suka menginterupsi, ya, suka memotong dan tidak menerima pendapat kita. Merendahkan, panggilan yang buruk, nih, maaf ya misalnya, Dut, gitu. Nah, tapi ketika partner kita atau pasangan kita ini tidak merasa dirugikan, berarti ini bukan toxic relationship. Jadi disclaimer, hubungan yang toxic itu adalah ketika salah satu pihak itu tidak terima. Tapi kalau sama-sama terima, itu bukan hubungan yang toxic. Yang kedua itu ada emotional abuse. Dengan sengaja menahan kasih sayang karena merasa balasan yang diterima itu tidak sesuai dengan harapan. Melarang orang lain menjalin hubungan, menuduh orang lain berbuat curang, permintaan yang posesif, mengendalikan, mengancam bunuh diri untuk memanipulasi pasangannya agar tidak meninggalkannya. Nah, ini adalah suatu bentuk defense mechanism karena pelaku ini tidak ingin merasa salah atau disalahkan. Yang ketiga, ini adalah sexual abuse. Sentuhan atau aktivitas seksual yang tidak diharapkan. Dan dia tidak menerima penolakan dalam hubungan seksual. Menggunakan tekanan dan memanipulasi untuk mendapatkan kepuasan dalam hubungan seksual. Yang keempat, ada physical abuse. Nah, memukul, mendorong, menampar, dan berperilaku kasar yang menyebabkan luka memar atau luka-luka lainnya, dan menggunakan alkohol atau nafza untuk membuat dirinya agresif. Yang kelima, ini adalah economic abuse. Banyak ditemui dalam hubungan orang dewasa seperti dalam dunia kerja, hubungan antara atasan dengan bawahan, suami istri misalnya, dia akan mengontrol penuh penggunaan keuangan, mengambil semua keputusan keuangan dan tidak membiarkan kita mandiri secara keuangan. Nah, selanjutnya apa yang akan terjadi jika kita berada dalam hubungan yang toksik? Yang pertama, kita akan kehilangan harga diri. Kita selalu dianggap remeh dibandingkan dengan dia, tidak dianggap berharga tanpa dia, dianggap tidak bisa bahagia tanpa dia. Tanpa disadari, hal ini akan membuat kita mulai meragukan keberhargaan diri kita sendiri. Kita akan mulai merasa, aku sepertinya tidak cukup baik, aku sepertinya tidak cukup pantas. Yang kedua, kita akan kehilangan kepercayaan diri. Akibatnya, mulai tidak yakin bahwa kita sebenarnya itu mampu tanpa dia. Kita berhak bahagia dengan orang lain dalam hubungan yang sehat. Yang ketiga adalah rasa bersalah. Karena sering disalahkan atas hal-hal yang kita lakukan, namun tidak dia sukai. Yang keempat, ini adalah ketakutan dan kecemasan. Kita cemas dan takut apabila dia marah. Kita takut apabila sikap atau perilaku kita akan membuatnya marah. Yang kelima, kita tidak akan merasakan kebahagiaan. Dan tentunya, lebih banyak mana rasa sakit atau bahagianya di dalam hubungan ini. Yang kelima adalah gangguan fisik dan psikologis. Apabila kita terus bertahan dalam berbagai tekanan akibat hubungan ini, tidak menutup kemungkinan perasaan-perasaan yang terpendam karena mengalah ini tadi, tidak akan ada jalan untuk meluapkannya, yang dapat menyebabkan gangguan psikologis dan juga gangguan fisik. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika sudah terjebak dalam hubungan yang toksik? Apa ya teman-teman yang harus kita lakukan? Nah, kita harus say goodbye. Tinggalkan. Jika kita tidak mampu pergi dalam sebuah hubungan, jika kita tidak mampu mengubah pasangan atau orang lain di dalam hubungan tersebut, maka ubah cara kita dalam bersikap. Bersikap berkebalikan dengan yang dimaui oleh pasangan atau partner yang toksik. Buat mereka melihat bahwa tidak selamanya kita menerima perlakuan mereka. Ada batasan yang bisa kita terima.
Jangan biarkan kita dikendalikan oleh partner kita. Tunjukkan kalau kita punya kendali, kita punya kuasa atas diri kita sendiri. Ambil alih kontrol atas diri kita, menghindari kontak dengan pelaku selama 30 hari, lalu komunikasikan kembali harapan atas hubungan yang dibangun. Jika mereka tetap pada polanya, tinggalkan untuk selamanya. Say no to physical abuse. Tidak ada toleransi lagi. Karena orang yang toksik terlebih sudah menyakiti secara fisik, biasanya setelah menyakiti mereka akan dengan mudahnya meminta maaf. Tetapi setelah itu ya sudah akan diulang lagi. Dan circle ini akan terus berulang. Katakan pada diri kita, aku berharga dan aku berhak bahagia. Ada kalimat yang saya suka. Jadi begini. Toxic relationship itu hubungan yang tidak sehat. Tapi seringkali kita terjebak dan enggan untuk keluar. Berpikir bahwa tidak ada yang bisa menerima kita seperti dia, bukan berarti benar demikian. Bukan berarti kita layak membiarkan diri kita menderita lebih lama. Kita tidak bisa mencintai orang lain secara sehat jika kita tidak mencintai diri sendiri. Belajar mencintai diri sendiri, terus belajar berani menghindari yang kita tahu, hal itu tidak sehat untuk dijalani. Kita berani mengakhiri hubungan yang toksik, kita akan lebih baik pada akhirnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani saya dalam mencari tahu lebih banyak tentang toxic relationship. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dalam penyampaiannya, mohon diingatkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.